Selamat datang, mari kita selami salah satu teka-teki intelektual paling tua yang pernah ada. Sebuah paradoks yang tersembunyi di halaman-halaman paling awal kitab suci. Bagaimana bisa ada cahaya sebelum matahari diciptakan? Dalam pembahasan kali ini, kita akan mengupas tuntas pertanyaan yang telah memicu perdebatan selama ribuan tahun ini. Nah, ini dia inti permasalahannya. Bagaimana mungkin ada terang, bahkan ada siklus petang dan pagi selama 3 hari penuh sebelum sumber cahaya utama kita yaitu matahari ada? Pertanyaan ini telah memikat para teolog, filsuf, bahkan ilmuwan modern. Dan inilah yang akan menjadi fokus utama penelusuran kita. Oke, untuk membedah misteri ini, kita akan mulai dengan melihat paradoks itu sendiri. Lalu kita akan gali lebih dalam ke bahasa aslinya, mencari petunjuk dalam kata-kata Ibrani kuno. Dari sana kita akan lihat bagaimana para pemikir kuno menafsirkannya secara spiritual sebelum kita melakukan lompatan yang cukup mengejutkan ke dunia kosmologi modern. Dan akhirnya kita akan coba rangkai semuanya untuk memahami kenapa cahaya pertama ini jauh lebih dari sekedar cahaya. Baik, mari kita langsung masuk ke jantung masalahnya. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 3-5 dengan sangat jelas mengatakan cahaya diciptakan pada hari pertama. Tapi hanya beberapa ayat setelahnya di ayat 14 kita diberitahu bahwa matahari, bulan, dan bintang, sumber cahaya fisik kita baru ada di hari keempat. Disinilah letak konfliknya, dan inilah yang akan kita coba pecahkan. Seringkali kunci untuk membuka teka-teki kuno seperti ini sebenarnya tersembunyi tepat di depan mata kita, di dalam bahasa aslinya. Dan ternyata, jawaban paling mendasar untuk paradoks ini bukan terletak pada terjemahan, tapi pada pilihan kata yang sangat spesifik dan hati-hati dalam teks Ibrani kuno yang membedakan dua jenis cahaya secara cermat. Jadi pada hari pertama, kata yang digunakan adalah or. Penting untuk dipahami, ini bukan cahaya dari senter atau lampu. Or adalah esensi cahaya itu sendiri, sebuah fenomena fundamental, energi iluminasi yang murni, pancaran yang belum terikat pada sumber fisik manapun. Coba bayangkan konsep keterangan sebelum ada lampu, itulah or. Lalu apa bedanya dengan hari keempat? Nah, di sini teksnya berganti kata menjadi ma'or. Dalam bahasa Ibrani, awalan ma itu sering mengubah sebuah kata menjadi alat atau instrumen. Jadi ma'or bukanlah cahaya itu sendiri, melainkan pembawa cahaya atau wadah cahaya. Instrumen fisik seperti matahari yang tugasnya adalah menampung dan memancarkan yang sudah ada sejak hari pertama. Tampilan ini merangkum perbedaan krusial itu. Di satu sisi, kita punya esensi cahaya yang diciptakan di hari pertama. Di sisi lain, ada ma'or, instrumen atau pembawa cahaya yang dibentuk di hari keempat. Jadi, teks ini sejak awal sudah membedakan antara cahaya sebagai substansi dan benda-benda langit sebagai fungsinya. Perbedaan ini diperkuat lagi oleh kata kerja yang dipilih. Untuk penciptaan awal langit dan bumi, kata yang dipakai adalah bara, yang artinya menciptakan sesuatu yang benar-benar baru. Tapi untuk para pembawa cahaya atau ma'or di hari keempat, kata yang dipakai adalah asar. Ini lebih berarti membentuk atau menetapkan fungsi dari sesuatu yang sudah ada. Implikasinya jelas, matahari dan bintang tidak diciptakan dari nol pada hari itu, melainkan diberi peran baru. Oke, dengan pemahaman linguistik ini sebagai fondasi, kita sekarang bisa beralih ke pertanyaan yang lebih dalam. Bagaimana para teolog dan mistikus kuno memahami cahaya pramatahari ini? Bagi mereka, ini bukan sekedar teka-teki fisika, melainkan sebuah simbol dengan makna yang jauh-jauh melampaui dunia fisik. Para pemikir besar Kristen awal, yang kita kenal sebagai Bapa Gereja, menawarkan wawasan yang luar biasa. Santo Gaslius melihatnya sebagai esensi cahaya murni yang kemudian dimasukkan ke dalam matahari sebagai kendaraannya. Agustinus, yang selalu hati-hati, berspekulasi bahwa ini mungkin bukan cahaya fisik sama sekali, melainkan realitas spiritual. Dan Aquinas, dengan pendekatan logisnya, melihatnya sebagai sebuah proses, dari substansi cahaya yang belum berbentuk menjadi fungsi yang terdefinisi di hari keempat. Tradisi mistik Yahudi punya konsep yang sangat indah untuk ini, namanya Or Haganus, atau cahaya yang tersembunyi. Cahaya ini dipandang sebagai cahaya spiritual yang begitu kuat, begitu murni sampai-sampai Tuhan menyembunyikannya dari dunia, menyimpannya sebagai upah bagi orang-orang soleh di akhir zaman. Tabel perbandingan ini memperjelas konsepnya. Di satu sisi, kita punya cahaya spiritual tak terbatas yang fungsinya untuk menyingkap kebenaran ilahi. Di sisi lain, ada cahaya fisik yang fungsional, dirancang untuk mengatur dunia kita. Keduanya berasal dari sumber yang sama, tapi tujuannya sangat berbeda. Satu untuk pencerahan, yang satu lagi untuk navigasi.
Gereja Ortodoks Timur membawa ide ini lebih jauh lagi. Bagi mereka, cahaya pertama ini bahkan bukan sesuatu yang diciptakan. Mereka menyebutnya cahaya tak tercipta. Ini adalah energi ilahi Tuhan sendiri yang meresapi seluruh ciptaan. Ini bukan produk ciptaan, tapi kehadiran Sang Pencipta itu sendiri. Ini adalah cahaya yang sama yang diyakini tampak dalam peristiwa transfigurasi di Gunung Tabor, sebuah manifestasi langsung dari hadirat Tuhan di dunia fisik. Sekarang, mari kita lakukan sebuah lompatan besar dari teologi kuno ke fisika modern. Anda mungkin berpikir, apa hubungannya teks ribuan tahun lalu dengan teori Big Bang? Yang menakjubkan adalah bagaimana model kosmologi kita saat ini tanpa sengaja justru menawarkan paralel yang sangat menarik dengan narasi kuno dari kitab Kejadian ini. Begini, menurut teori Big Bang, alam semesta awal itu seperti sup yang sangat panas dan padat. Saking padatnya, cahaya itu terperangkap, nggak bisa bergerak bebas. Bayangkan saja lampu mobil di tengah kabut yang super tebal. Alam semesta pada dasarnya gelap. Tapi setelah sekitar 380.000 tahun, alam semesta cukup dingin sehingga atom bisa terbentuk. Dan tiba-tiba, kabut itu lenyap. Untuk pertama kalinya, cahaya bisa melesat melintasi kosmos. Momen dramatis ini, saat alam semesta beralih dari buram menjadi transparan, terasa sangat mirip dengan perintah kuno itu. Jadilah terang. Lalu bagaimana dengan kerangka waktu 6 hari? Nah, disinilah fisikawan Gerald Schroeder menawarkan sebuah model rekonsiliasi yang provokatif. Ia berpendapat bahwa kita mungkin salah membaca jamnya. Bagaimana jika narasi 6 hari ini tidak diceritakan dari perspektif waktu di bumi, tapi dari perspektif alam semesta itu sendiri? Dengan memakai teori relativitas Einstein, di mana waktu bisa meregang dan menyusut, ia mengusulkan cara untuk menyelaraskan 6 hari literal dengan 14 miliar tahun sejarah kosmik. Mari kita lihat. Inilah inti dari model Schroeder. Ia menunjukkan bahwa kalau kita melihat dari titik awal alam semesta, waktu berjalan sangat berbeda. Setiap hari dalam kitab Kejadian, dari perspektif itu, mewakili rentang waktu yang sangat panjang, yang terus menyusut seiring berjalannya waktu. Menurut model ini, hari pertama bukanlah 24 jam, tapi sesuai dengan miliaran tahun pertama setelah Big Bang, tepat saat cahaya pertama kali membanjiri alam semesta. Lalu bagaimana dengan hari keempat? Nah, ini bagian yang cerdas. Schroeder berargumen bahwa matahari dan bintang itu sudah ada jauh sebelumnya, tapi tidak terlihat dari permukaan bumi. Kenapa? Karena atmosfer awal planet kita begitu tebal dan buram. Hari keempat dalam model ini bukanlah hari penciptaan matahari, melainkan momen ketika atmosfer menjadi cukup jernih sehingga dari sudut pandang di bumi, benda-benda langit itu akhirnya terlihat. Mereka diberi fungsi sebagai penanda waktu. Ini sangat cocok dengan penggunaan kata asah, menetapkan fungsi, bukan menciptakan dari nol. Jadi, setelah kita menjelajahi berbagai perspektif, dari nuansa bahasa Ibrani, kedalaman teologi, hingga paralel dengan fisika modern, kita sekarang siap untuk menyatukan semua benang merah ini. Apa sebetulnya makna yang lebih dalam di balik teka-teki cahaya pertama ini? Tidak peduli dari sudut pandang mana kita melihatnya, linguistik, spiritual, atau ilmiah, cahaya pertama ini secara konsisten dipahami sebagai sesuatu yang jauh lebih fundamental daripada sekedar sinar matahari. Ia melambangkan prinsip keteraturan yang muncul dari kekacauan. Ia adalah esensi pencerahan itu sendiri. Ia adalah energi pertama di alam semesta. Pada intinya, ia adalah sebuah pernyataan bahwa realitas ini pada dasarnya bisa dipahami, teratur, dan penuh makna. Kutipan ini menangkap esensinya dengan sempurna. Narasi ini menegaskan bahwa cahaya primordial ini punya nilai intrinsik. Kebaikan itu tidak hanya terletak pada apa yang dilakukan oleh cahaya seperti membuat kita bisa melihat atau menumbuhkan tanaman, tetapi pada keberadaan cahaya itu sendiri sebagai prinsip pertama dari sebuah ciptaan yang teratur. Jadi teka-teki kuno tentang cahaya sebelum matahari ini membawa kita pada sebuah pertanyaan yang jauh lebih besar. Jika cahaya pertama bukanlah benda langit, melainkan sebuah prinsip, maka kisah ini mungkin tidak hanya bicara tentang bagaimana alam semesta dimulai, tapi juga tentang apa alam semesta itu. Ia menyeratkan bahwa fondasi keberadaan kita bukanlah materi yang dingin dan acak, melainkan iluminasi, keteraturan, dan makna, sebuah pemikiran yang layak untuk kita renungkan bersama.